Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official ya. Nah, mungkin di sini ada informasi menarik tentang P3K dan informasi mengenai seleksi CASN di tahun 2023 atau 2024. Nah, insya Allah kita akan memberikan informasi mengenai buku petunjuk ya, cara pengisian daftar riwayat hidup tahun 2023 ya, yang tentunya Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos seleksi kompetensi ya untuk P3K, baik itu teknis, guru dan kesehatan ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa download saja di halaman akun SSCASN ya, atau di portal SSCASN mengenai buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kita akan langsung saja ya. Nah, di sini ada daftar isi Bapak Ibu ya. Ada maksud dan tujuan, kemudian ruang lingkup, peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri ya. Kemudian ada juga peserta yang lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Nah, kita langsung ke intinya saja ya. Jadi untuk Bapak Ibu peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri ya, langkah pertama Bapak Ibu silakan login saja menggunakan NIK dan password yang Bapak Ibu buat ya. Saya rasa cukup jelas. Nah, di sini setelah peserta berhasil login akan tampil halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul pilihan atau drop down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Nah, di sini ada drop down ya. Ada tulisan seperti ini, selamat misalnya nama Anda lulus seleksi P3K tahun 2023. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup ya. Bagi peserta lulus, untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K, harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Jadi buat Bapak Ibu yang belum muncul notifikasi seperti ini ya, atau tombol merah seperti ini, dicek secara berkala ya untuk akun SSCASN-nya. Nah, ketika Bapak Ibu untuk melanjutkan, ketik saja di sini ya, atau pilih saja ya. Kemudian kalau tidak melanjutkan, Bapak Ibu tinggal pilih saja tidak ya. Nah, jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom surat pengunduran diri di mana template-nya sudah disediakan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi ya, di download, kemudian Bapak Ibu tinggal upload saja ya mengenai surat pengunduran diri tersebut. Nah, kemudian jika pelamar untuk mengundurkan diri, maka pilih alasan kenapa dia mengundurkan diri dan pilih file surat pengunduran diri. Selanjutnya klik unggah surat pengunduran diri dan akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini ya. Nah, seperti ini. Jika peserta telah yakin, maka silahkan klik iya. Jika masih ragu, klik tidak dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop down list sebelumnya ya. Nah, jika telah muncul pemberitahuan seperti ini di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat melakukan perubahan kembali ya. Nah, kemudian untuk peserta lulus dan melanjutkan ke pemberkasan ya, saya harap mungkin Bapak Ibu pada umumnya akan memilih iya atau melanjutkan ya. Jika peserta memilih iya, maka akan muncul tombol pengisian DRH. Nah, ini kemudian pengisian daftar riwayat hidup, dan di sini Bapak Ibu bisa melihat buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup, bisa diunduh di sini ya. Kemudian langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon ASN. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan sangat teliti ya Bapak Ibu. Dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Setelah bagian formulir yang wajib diisi, pada bagian silakan lengkapi data ya, ditandai dengan tanda bintang seperti ini ya. Anda wajib mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar
depan atau belakang, silakan diisi strip saja seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian gelar hanya berupa singkatan ya. Misalkan di sini dokter, sarjana komunikasi AMD, dan tidak perlu dipanjangkan. Alamat domisili adalah alamat yang merupakan tempat tinggal saat ini ya. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom bawahnya ya. Jika sudah, isilah captcha. Nah, mungkin tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini adalah pengisian data perorangan. Nah, harus teliti lagi ya Bapak Ibu. Kemudian sebelum mengisi untuk biodata, pastikan Bapak Ibu cek lagi nomor induk kependudukan ya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa yang pertama adalah pengisian nomor induk kependudukan ya. Kemudian nama sesuai ijazah. Ingat Bapak Ibu ya, nama itu harus sesuai dengan ijazah, baik SD, SMP, SMA maupun S1 harus sama semuanya ya. Apabila misalnya di sini ada pertanyaan nama tidak sesuai dengan KTP, ya Bapak Ibu harus memperbaikinya ya. Diharap bisa diperbaiki di Disduk Capil setempat. Nama sesuai dengan ijazah, kemudian gelar depan bila ada ya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu tinggal isi strip saja. Kemudian gelar belakang ijazah ya. Tadi sesuai dengan buku petunjuknya diisi dengan singkatan saja ya. Kalau SPD berarti S.PD. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu isikan saja tempat lahir ijazah. Misalnya di sini Mamasa Kabupaten. Kemudian tempat lahir di KTP ya, dipastikan harus sama dengan KTP. Ini yang berwarna abu ini merupakan data yang diupload di KTP dan tidak bisa diubah ya. Kemudian Bapak Ibu juga pastikan bahwa tanggal lahir ijazah ya harus sama dengan tanggal lahir KTP ya. Karena ini kan ijazah atau tanggal lahir ijazah sudah diupload sebelumnya ya, melalui pesan melalui tab pilihan di SSCSN. Kemudian jenis kelamin Bapak Ibu isikan saja di sini, laki-laki atau perempuan. Kemudian agama, status perkawinan diisi saja, menikah belum menikah misalnya seperti itu. Kemudian email aktifnya, ini jangan lupa untuk mengisi daftar email aktif ya yang digunakan, sehingga nanti misalnya ada notifikasi atau pemberitahuan informasi penting bisa dihubungi melalui email tersebut. Kemudian nomor telepon ya. Di sini bisa saja misalnya Bapak Ibu menggunakan nomor handphone ya, sama misalkan kalau tidak mempunyai telepon kabel misalnya, Bapak Ibu tinggal masukkan saja nomor ponsel yang ada ya. Nah, di sini pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp hanya angka tanpa tanda baca ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengerti ya. Kemudian untuk alamat domisili ya, alamat domisili, alamat tempat tinggal Bapak Ibu sekarang. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih saja, nanti ada pilihannya provinsi misalnya Jakarta, kemudian kabupaten Jakarta Timur atau kota ya. Kemudian kecamatan Kramat Jati, kelurahan misalnya di sini Bapak Ibu lainnya ya, atau Cawang. Kemudian Bapak Ibu isi secara lengkap untuk jalan, kemudian alamat lengkapnya beserta kode posnya ya. Nah, untuk keterangan lain, tinggi badan misalnya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Kemudian berat badan ya. Warna rambut misalnya hitam, di sini bentuk rambut lurus, bentuk muka oval, warna kulit coba matang, ciri khas, cacat tubuh misalkan di sini Bapak Ibu silahkan isi saja sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Misalnya kalau ada hobi silahkan tulis saja menulis, menyanyi ya. Kemudian keterangan hobi, menulis artikel IT menarik. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu selesai mengisi data-data ini ya, biodata ini, Bapak Ibu tinggal masukkan kode CAPTCHA-nya seperti ini, kemudian selanjutnya atau tekan tombol selanjutnya ya. Nah, sampai di sana mungkin paham ya Bapak Ibu ya.
Kemudian untuk kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis seperti contoh di bawah ini, misalnya membaca, olahraga, menggambar, menari, musik, menyanyi, seni, kemudian IT ya. Nah, yang tadi sudah disampaikan. Kemudian langkah kedua setelah mengisi biodata, langkah kedua adalah pengisian daftar riwayat hidup, riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisi riwayat pendidikan dan riwayat khusus pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, misalnya pendidikan di dalam dan luar negeri. Kemudian Bapak Ibu tinggal tambah pendidikan ya. Ada nomor, tingkat, nama sekolah, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, penandatangan ijazah, gelar depan, gelar belakang ya. Nanti bisa diubah ya Bapak Ibu. Kemudian apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, ini tingkat pendidikan misalnya S1 jurusan S1 akuntansi. Misalnya masukkan nama sekolah atau perguruan tinggi, gelar depan jika ada, kemudian gelar belakang, akreditasi, kemudian tempat, nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah, nama pejabat penandatangan ijazah siapa ya, rektor misalnya ya. Nah, perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu hanya menggunakan gelar yang saat ini yang digunakan untuk melamar P3K. Kemudian misal pendidikan yang digunakan untuk melamar S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 gelar S1 lalu ingin menambahkan pendidikan misalnya S1 manajemen, akan gagal juga diinput karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Kemudian tambah pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar ya. Ingat urutannya adalah pendidikan dasar, menengah dan atas ya, dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Nah, di sini misalnya SLTP jurusan, SLTP nama sekolah, akreditasi, kemudian tempat, nomor ijazah sesuaikan saja dengan ijazah Bapak Ibu, tanggal ijazah, kemudian nama pejabat penandatangan ijazah, nama lengkapnya ya. Kemudian berikut ini adalah ketentuan pengisian daftar riwayat hidup dan kursus pelatihan, yaitu istilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda ya. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA masukkan saja jurusan sekolah dasar yang tadi ya Bapak Ibu. Kemudian dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK masukkan nama jurusan SMK. Untuk pendidikan perguruan tinggi masukkan saja nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bertanya-tanya di sini diisinya apa, masukkan saja dengan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA ya, atau SMK. Kemudian Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Ya, jika sudah selesai mengisi pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus jika peserta pernah mengikuti. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal isikan data-data yang wajib yang dibintangi merah ya. Untuk pengisian data tempat, silahkan diisi dengan nama, kota, negara tempat pelaksana kursus ya. Nah, nama kursusnya apa? Silakan Bapak Ibu masukkan, instansi yang mengadakan, misalnya Kemendikbud atau apa. Kemudian jenis kursusnya, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat yang ada di sertifikat ya. Kemudian jumlah jam, pastikan Bapak Ibu di sertifikat tersebut ada jumlah jam yang telah dilaksanakan atau diikuti oleh Bapak Ibu. Kemudian tepatnya di mana dan institusi penyelenggara ya. Ada mungkin yang pemerintahan, ada yang non pemerintah ya.
Kemudian di sini misalnya ada jenis kursus aplikasi kepegawaian. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja mengenai jenis kursusnya ya. Nah, kemudian jenis kursus telah tersedia, peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada ya. Kemudian mengisi penghargaan jika ada dan prestasi jika ada. Nah, Bapak Ibu bisa melihat riwayat pendidikannya, pekerjaannya ya. Di sini ada instansi, kemudian jabatan, mulai tanggal, gaji pokok, nomor SK, tanggal SK, pejabat, dan Bapak Ibu bisa silakan isi dengan kondisi Bapak Ibu saat ini ya. Nah, klik tombol untuk tambah riwayat pekerjaan. Di sini Bapak Ibu misalnya mempunyai pekerjaan atau pengalaman kerja lebih dari satu, silakan tambah saja riwayat pekerjaan ya, untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi CASN atau calon aparatur sipil negara. Nah, di sini misal tambah pekerjaan instansi pemerintah, kemudian instansi perusahaan, startup, jabatan, staf, tanggal mulai ya, tanggal selesai, gaji pokok, kemudian SK-nya silahkan Bapak Ibu masukkan nomor, tanggal, dan pejabat ya. Kemudian klik pada tombol riwayat penghargaan. Jika ada di sini Bapak Ibu tinggal masukkan saja jenis penghargaannya. Adi Pradana misalnya nama penghargaan, kemudian nomor suratnya, tanggal surat keputusan, tahun peroleh, kemudian nama negara yang mengadakannya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan tambah prestasi. Misalnya Bapak Ibu mengikuti juara 1 Taekwondo PON Papua tingkat nasional tahun 2021 ya. Kemudian langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan istri suami, anak, orang tua kandungan Bapak Ibu ya, Bapak dan Ibu, kemudian saudara kandung dan kakak dan adik, dan mertua Bapak dan Ibu ya. Hal ini penting nanti mungkin untuk tunjangan ya, tunjangan data tunjangan keluarga ya, apabila Bapak Ibu sudah menikah. Di sini suami istri silakan masukkan saja ya. NIP, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, status perkawinan, akta nikah, kemudian tanggal menikah, kemudian status ya. Nah, klik tambah riwayat istri suami. Yang pertama Bapak Ibu masukkan NIK, kemudian nomor KK ya, NIP, kosongkan bila bukan PNS ya, kemudian nama, tempat lahir, kemudian tanggal lahir masukkan saja Bapak Ibu, kemudian pekerjaan, perusahaan, institusi, status perkawinan, akte menikah ya, kemudian tanggal menikah, status hidup ya, silakan isi. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan untuk menambahkan data anak. Nah, NIK sama nomor KK, NIP, nama anaknya ya, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, kemudian perusahaan, institusi, kosongkan bila tidak perlu, kemudian jenis kelamin, status hidup. Nah, kemudian riwayat organisasi. Di sini Bapak Ibu tinggal mengisikan saja nama organisasi yang Bapak ikuti, kemudian jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat, kemudian pemimpin organisasi ya. Nah, di sini surat keterangan SKCK. Nah, Bapak Ibu harus membuat SKCK terlebih dahulu ya sebelum pengisian DRH ini ya. Untuk nomor surat keterangan catatan kepolisian silakan Bapak Ibu isikan saja. Kemudian tanggal surat catatan kepolisian diterbitkannya tanggal berapa, kemudian nama pejabat. Misalnya di sini ada Kompol Sudrajat. Nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya. Nah, di sini Bapak Ibu sebelumnya harus selesai dulu mempersiapkan dokumen-dokumen penting ya, seperti SKCK, kemudian
surat keterangan sehat rohani dan jasmani, kemudian nama dokter ya, nomor surat keterangan bebas nafsa, kemudian tanggal surat bebas nafsa, kemudian nama pejabat penandatangan. Silakan Bapak Ibu isi ya ini. Nah, ini kemudian apabila Ibu sudah mengisi semuanya, Bapak Ibu tinggal masukkan nomor captanya ya untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila Bapak Ibu telah selesai, langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol ini ya, dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan ditandatangani DRH ya. Terakhir, DRH yang ditandatangani ini wajib diunggah kembali ke SSCASN dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah ini pada box berwarna kuning ya. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan cetak dulu ya, kemudian isi dan diupload untuk daftar riwayat hidup baik perorangan maupun DRH riwayat ya. Nah, di sini file apa saja ya tadi saya ingatkan kembali, di sini ada surat pernyataan 5 poin ya, kemudian file surat keterangan kepolisian, surat riwayat hidup ya atau keterangan riwayat hidup, daftar riwayat hidup, kemudian file bukti pengalaman kerja yang ditandatangani dan fotokopi dilegalisir dan oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja ya. Silakan di sini Bapak Ibu tinggal upload ya. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengonsumsi narkotika dan sebagainya, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian scan ijazah ya, kemudian file scan transkrip nilai, surat lamaran dan pas foto ya yang terbaru dengan latar belakang berwarna merah. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah selesai, silakan saja langsung isi proses pengisian DRH ya, akhiri proses pengisian DRH. Klik tombol yang berwarna merah ini ya. Nah, kemudian berikut contoh cetakan DRH perorangan yang ditandatangani ya Bapak Ibu. Nah, di sini nama, kabupaten, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, email, harus diisi semuanya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu sudah mengisi DRH akan tampil seperti ini ya. Baik itu pendidikan ya, riwayat kursus, riwayat pekerjaan, kemudian penghargaan, riwayat keluarga, istri, suami atau anak ya, kemudian orang tua kandung, saudara kandung dan sebagainya, diisi dengan sangat teliti Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu nanti harus membubuhi materai ya, kemudian ditandatangani. Ini materai yang 10.000 kalau tidak salah ya. Nah, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman. Ingat ya Bapak Ibu untuk men-scan-nya satu halaman. Kemudian diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses DRH ya. Akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Nah, mungkin itu informasi singkatnya untuk pengisian DRH. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu, jangan bingung. Yang penting dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload itu benar sesuai dengan fakta dan bisa dibuktikan kebenarannya. Baik, sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.